Apa perjalananku untuk explore di studio alam? Ikuti jalan-jalanku ya. Gas! Hai guys, selamat datang di channelku Peter Sahabat Kamu, sahabatnya para petualang. Jangan lupa ya guys untuk memberikan subscribe, tekan tombol suka, dan nyalakan loncengnya. Dan satu lagi, jangan lupa untuk komen di bawah. Saya ucapkan terima kasih ya guys. Halo, selamat pagi guys. Selamat berjumpa lagi untuk perjalananku kali ini. Dari background belakang guys, sudah tahu aku lagi ada di mana? Ya, aku lagi ada di Tawangmangu. Kali ini aku akan explore salah satu wisata yang jarang ditemui orang. Karena tempatnya ini cukup tersembunyi guys. Tempat ini disebut sebagai Studio Alam Gunung Lawu. Untuk menuju ke Studio Alam Gunung Lawu guys, maka kita akan turun untuk menuju ke base camp dari pendakian Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Seperti ini guys base campnya. Setelah aku sampai base camp guys, aku langsung naik menuju ke atas, melewati beberapa rindangnya pepohonan. Ya, setelah itu aku akan mengikuti persis seperti perjalanan menuju ke puncak Gunung Lawu. Halo guys, saat ini aku lagi ada di Tawangmangu dan aku akan explore guys untuk Gunung Lawunya itu sendiri memiliki yaitu studio alam. Seperti apa perjalananku untuk explore di studio alam? Ikuti jalan-jalanku ya. Gas! Studio Alam Gunung Lawu ini guys terletak ada di Gondosuli Kidul, Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Untuk menuju ke sana itu tidak terlalu susah guys. Dari base camp tadi kita akan berjalan ya sekitar 15 menit, maka akan ada tanda anak panah ini yang akan menunjukkan kita akan berjalan kemana. Oke guys, aku sudah ada sampai di tulisan air terjun Studio Alam. Ikuti perjalanan ini ke sana 15 menit ya. Yuk. Mengeksplor tempat alam yang tidak biasa seperti di Studio Alam ini merupakan sebuah perjalanan yang sangat menyenangkan guys. Apalagi ini berada di sebuah lereng gunung besar yaitu Gunung Lawu. Mempersiapkan kaki untuk berjalan dan pastikan memakai sepatu ya guys. Pastikan juga hari dalam keadaan cerah karena kita melewati beberapa vegetasi hutan khas lereng Gunung Lawu. Akses menuju ke Studio Alam tidaklah susah guys, selain memang ada beberapa tanda anak panah. Selain itu juga kita bisa mengikuti jejak bagi para pendaki maupun yang turun dari Gunung Lawu. Dari tulisan air terjun Studio Alam tadi langsung belok kanan guys. Perjalanan sebenarnya ada jalan yang baik guys, tetapi aku sedikit untuk mencari sesuatu hal yang lain gitu alamnya, aku cari tempat yang sedikit agak ekstrim. Ya, jadi tapi tidak masalah kalau mau jalan ke sini ngikutin aja dari petunjuk air terjun Studio Alam tadi langsung belok kanan lurus. Ternyata memang guys di alamnya ini benar-benar luar biasa indahnya. Dan kita bisa merasakan energi positif ketika kita berjalan di tengah-tengah dari vegetasi hutan yang seperti ini. Kita merasakan kesegaran dan kesejukan di tengah-tengah hutan di lereng Gunung Merapi. Halo guys, kalau mau naik ke studio alam di Gunung Lawu itu jangan pakai jalan pintas ya, ikuti jalan karena bisa kesasar nanti. Jadi saya sempat kesasar tapi balik lagi dari pos 1 turun lagi dan menemukan di sini ya. Oke, kita akan jalan sekitar 15 menit tapi sudah kelihatan si studio alamnya. Yuk. Penerawangan mata dari atas sudah tampak guys, beberapa tebing yang atasnya adalah gerumbulan rumput. Ternyata tebing-tebing itu memiliki pemandangan yang luar biasa indahnya. Saranku kalau kesini jangan pada saat musim hujan guys, ataupun saat gerimis, tetapi pastikan dalam keadaan panas terik, karena di sini sangat miring sekali tanahnya dan bisa terpeleset.
Kalau tidak bisa berjalan dengan baik, bawalah tongkat guys, untuk menjaga keseimbangan ketika menuruni atau menanjaki jalanan menuju ke studio alam. Saranku lagi guys, kalau ke studio alam Gunung Lawu, bawalah air minum ya, karena turunannya ini cukup dalam dan kita bisa haus. Minimal 1 botol lah untuk bisa sampai ke bawah. Mendekati bawah, aku benar-benar dibuat takjub guys, karena di sini itu selain tebing-tebingnya yang memiliki gaya bentuk berbeda dari tebing lainnya, ada beberapa tanaman-tanaman yang menghiasi ya, sebut saja seperti paku-pakuan seperti ini. Itu khas banget guys, seperti kita berada di surga paku-pakuan. Itu banyak sekali menghiasi lereng-lereng atau tebing sebelah kiri dan kanan dari studio alam Gunung Lawu ini guys. Dan ini menjadi tempat yang instagramable banget, baik untuk foto maupun untuk vlog video guys. Tebing-tebingnya ini guys merupakan bebatuan tanah kuat dari lereng Gunung Lawu yang memiliki warna putih keras, dan di bawahnya ada bebatuan-bebatuan khas Gunung Lawu yang memiliki ciri padas kuat di sepanjang aliran sungainya guys. Memang layak disebut sebagai studio alam karena antara tanah, bebatuan, vegetasi hutan, dan tanaman-tanaman khas dari gunung itu tepat berada di sini. Tempat ini masih alami dan terjaga kebersihannya. Jadi jangan sampai ya kalau datang ke sini membawa kotoran, sampah seperti plastik dan lain sebagainya yang tidak bisa terurai. Mari kita jaga alam kita dengan kelestariannya. Beberapa para pengunjung membuat kreasi seperti batu yang ditumpuk-tumpuk ini untuk menambah keindahan dari studio alam ini. Sah-sah saja sih menurutku, bagus-bagus saja. Tapi jangan dibawa pulang ya guys. Tanaman paku-pakuan itu menghiasi sepanjang daerah ada di studio alam. Sebut saja suplir ataupun pakis haji guys, yang menjadi ciri khas dari vegetasi hutan di Gunung Lawu. Di sini kita juga akan menemukan Psilopsida, yaitu paku purba yang tidak berdaun dan paku purba yang berdaun kecil guys. Bila musim penghujan guys, maka air hujan akan meresap ke dalam tanah dan menyebabkan aliran sungai yang menuju ke air terjun ini menjadi besar. Tetapi ketika musim panas ataupun kering, maka aliran ini mulai mengecil. Pada saat ini aku datang guys, airnya itu tidak terlalu besar, bahkan hanya seperti cipratan-cipratan saja dari atas menuju ke bawah. Walaupun seperti itu, aku cukup puas guys. Ada percikan-percikan dan masih ada dinding-dinding seperti lumutnya itu berwarna kehijauan. Dan ini bisa menjadi spot foto ataupun vlog video yang instagramable banget guys. Dan aku di sini cukup lama guys menyaksikan bagaimana cipratan dari air terjunnya dan dinding-dinding yang berlumut ini. Airnya mengalir kecil, gemericik deras, merasa syahdu dan tenang ada di hati. Walaupun begitu guys, aku tidak lama-lama untuk menggunakan air ini untuk mencuci tangan ataupun apapun ya, karena airnya ini mengandung uap air dari dalam tanah dan mengandung sulfur atau belerang. Halo guys, aku lagi ada di Gunung Lawu, aku lagi explore Gunung Lawu. Nah, yang menarik guys, sepanjang perjalanan dari Cemoro Kandang, kita akan menemui salah satu wisata di lereng Gunung Lawu, yaitu Studio Alam Gunung Lawu. Nah guys, kali ini aku lagi ada di Studio Alam ya. Biasanya perjalanan itu kita akan turun ya. Setelah itu kita akan menemukan vegetasi paku-pakuan khas dari Gunung Lawu. Dan setelah itu, setelah kita dari bawah seperti ini, langsung akan disambut sebuah tebing-tebing yang berwarna putih. Nah guys, dari tebing-tebing itu ternyata mengalir air terjun yang sangat indah ketika musim
penghujan ya. Saat ini aku datang pada saat kemarau sih, jadi airnya tidak terlalu deras ya. Bagaimana air terjunnya itu? Tingginya guys, itu sekitar 50 meter ke atas sana. Ya, dari sana air mengalir ya, berasal dari perut bumi Gunung Lawu dan itu mengalir ya. Air yang mengalir itu biasanya deras guys, tapi musim kemarau biasanya tidak terlalu banyak ya, lebih banyak menguap dan airnya itu sekarang itu kecil ya, mengalirnya kecil. Air ini itu mengandung uap air yang sangat tinggi dan mengandung sulfur atau belerang. Jadi ini tidak untuk dikonsumsi ya. Jadi bagi para pendaki dilarang keras untuk mengambil air ini karena air yang mengalir ini mengandung belerang dan tidak bisa untuk konsumsi ya. Dan suasana sore ini guys itu begitu cerah ya. Awan juga berjalan baik gitu ya. Dan di sini itu kelilingnya itu tebing-tebing dan pepohonannya ya, suasananya itu begitu tenang ya, suasananya itu begitu tenang ya. Jadi inilah studio alam dari Gunung Lawu. Ke atas. Udah. Studio Alam Gunung Lawu merupakan tempat untuk tinggalnya juga beberapa jenis burung guys. Tampak bunyi-bunyian jelas lagi ada di sini. Selain itu, Gunung Lawu juga terkenal dengan burung jalaknya, yaitu anis gunung atau Island thrush, atau sering disebut sebagai anis gading atau Turdus poliocephalus. Dan aku guys ditemani oleh burung-burung ini cukup lama. Penduduk sekitar meyakini guys, keberadaan burung jalak bila kita didekati itu membawa berkah tersendiri. Kalau buat aku sih, semua alam itu memberikan dampak positif bagi kita, asal kita bisa menjaga alam dengan baik. Mari kita jaga alam ini dengan baik, tetap menjaga kebersihannya, biarlah alam lestari dengan sendirinya, jangan sampai kita menodai dan mengotori. Kalau perlu, tanamlah pepohonan supaya bumi tetap terjaga kelestariannya. Oke guys, setelah puas aku akan terus berjalan mendaki lagi untuk menuju ke pintu keluar dari pendakian Jemoro Kandang. Oke guys, itulah tadi eksplorku di Studio Alam Gunung Lawu. Jangan lupa untuk menyaksikan video-video lainnya di channelku ini. Nantikan perjalanan-perjalananku lainnya dalam mengeksplor indahnya bumi Nusantara. Siapa tahu kita bisa berjalan bersama dan berbagi cerita. Aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.